Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ananda sekalian, hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran informatika ya, teknologi informasi dan komunikasi. Di pada pertemuan yang kedua ini kita sudah masuk kepada objek pembahasan kita pada bab 1. Silakan dibuka bukunya pada halaman 1 ya, yaitu mengenal sistem komputer. Nah, berbicara mengenai komputer ya, ananda sekalian, jadi komputer itu bukan lagi barang baru bagi kita. Komputer ini sudah banyak dikenal di mana-mana dan digunakan oleh masyarakat umum untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Atau ada di antara ananda yang tidak mengetahui apa ini maksud dengan komputer atau seperti apa itu bentuknya komputer. Nah, tentu semuanya bahkan sudah ada yang memiliki komputer ya. Jadi komputer ini bukan barang awam ya buat kita semua. Nah, jadi komputer ini ananda sekalian ini sudah digunakan di berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, kenapa? Karena komputer ini dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Nah, berbicara tentang komputer ananda sekalian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komputer? Nah, jadi komputer ini berasal dari kata komputer atau compute yang berarti menghitung. Jadi kalau kita ditanya komputer itu berasal dari kata apa? Compute yang berarti menghitung. Jadi pada awalnya komputer ini didefinisikan sebagai kalkulator super cepat. Wah. Kenapa? Karena memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah aritmetika, untuk memecahkan masalah operasi aritmetika dan logika. Nah, itu makanya dikatakan sebagai kalkulator super cepat. Nah, melalui komputer ananda sekalian, kita bisa memperoleh data. Jadi data ini adalah informasi yang diperoleh melalui komputer. Nah, informasi apa itu? Baik informasi itu berupa teks, tulisan, angka, dan lain sebagainya. Gambar ya, termasuk juga video, sebanyak lagi. Pokoknya semua yang kita peroleh melalui komputer itu berupa informasi, semuanya itu bisa berupa data ya. Oke. Nah, di sini sudah terdapat bagan organisasi komputer. Jadi ini mini organisasinya komputer. Nah, di mana komputer ini terbagi menjadi dua. Ada perangkat keras yang diistilahkan dengan hardware, ada perangkat lunak yang diistilahkan dengan software. Nah, apa itu perangkat keras? Perangkat keras ini adalah merupakan kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer. Nah, dengan kata lain, perangkat keras komputer ini mengacu pada bagian fisik atau komponen komputer. Jadi komponen komputer itu seperti monitor, mouse, keyboard, penyimpanan data komputer, printer, kartu grafis, motherboard, chip memori, speaker, dan lain sebagainya. Artinya, perangkat keras adalah benda fisik yang dapat disentuh oleh tangan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai hardware. Hardware ini terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan perangkat masukan, istilahnya input device. Ada juga yang dikatakan dengan output device. Ada juga yang dikatakan dengan process device. Nah, kalau input device, jadi input device ini merupakan segala alat masukan. Contohnya keyboard, contohnya mouse. Kalau kita mengetik teks, kita menggunakan keyboard.
apa yang kita ketikkan di keyboard nantinya akan masuk ke dalam komputer. Segala alat masukan. Mouse, apa yang kita klik di mouse nantinya akan dimasukkan ke dalam komputer. Segala alat masukan. Jadi mouse dan keyboard termasuk ke dalam input device. Nah, kemudian kita melangkah ke proses device. Nah, proses device ini segala pemrosesan yang dapat dilakukan oleh komputer. Biasanya ini terletak di dalam Control Processing Unit, CPU ya. Jadi CPU itu tempatnya segala pemrosesan data. Kemudian apa lagi? Perangkat keluaran atau istilahnya output device. Segala alat keluaran. Contoh monitor. Monitor ini merupakan alat keluaran. Kenapa? Karena bisa menampilkan gambar. Kita dapat berinteraksi dengan komputer melalui monitor. Karena monitor bisa menampilkan gambar. Apalagi printer. Segala alat keluaran. Printer bisa mengeluarkan apa yang ada dalam komputer. Baik itu gambar, teks, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hardware. Sekarang kita beralih ke perangkat lunak software. Kalau perangkat lunak software ini terbagi menjadi dua. Yang mana yang dikatakan sebagai perangkat lunak? Perangkat lunak ini atau software itulah yang dikatakan sebagai program komputer. Program komputer ini adalah merupakan program yang mengontrol aktivitas pemrosesan komputer. Itulah yang dikatakan sebagai software, perangkat lunak aplikasi. Semua aplikasi yang berada pada komputer kita, itulah yang dikatakan sebagai perangkat lunak software. Perangkat lunak ini terbagi menjadi dua. Ada namanya software system, sistem software. Sistem software ini dapat dikatakan sebagai sistem operasi atau operating system. Operating system ini contohnya disk operating system, Unix, Linux, Windows. Itulah contoh daripada sistem software. Kemudian ada lagi yang kedua namanya software aplikasi. Aplikasi software, segala bentuk aplikasi yang terinstal dalam Windows kita itulah dikatakan sebagai software aplikasi. Contohnya ini Mozilla Firefox, contohnya Google Chrome, contohnya Cleaner, ini pembersih komputer, contohnya Microsoft Office, ada dalamnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access dan lain sebagainya, itulah dikatakan sebagai software aplikasi ya. Jadi inilah Ananda sekalian bagan organisasi komputer ya. Jadi Ustadz harapkan pada pertemuan ini Ananda semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan komputer dan seperti apa bagan struktur organisasi komputer ya. Oke, jadi untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ustadz mengharapkan Ananda senantiasa termotivasi untuk belajar teknologi informasi dan komunikasi dan raihlah prestasimu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.